Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para calon penerus bangsa? Alhamdulillah, baik Bi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Apakah di sini ada yang tahu tentang listrik dinamis itu? Saya tahu, Abi. Listrik dinamis itu listrik yang dapat bergerak, bukan? Benar, lebih tepatnya muatan listrik yang bergerak ya. Kemudian kenapa dia bisa bergerak? Ada yang tahu? Saya Bi. Muatan listrik dapat bergerak karena adanya beda potensial Bi. Nah, beda potensial juga sering disebut dengan tegangan listrik Bi. Tepat sekali. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Saya Abi, saya ingin bertanya Bi, lalu listrik dinamis itu bergerak dari mana ke mana ya Bi? Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Tara? Saya Abi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tara. Nah, menurut buku yang saya baca, muatan listrik yang positif bergerak dari beda potensial yang tinggi ke beda potensial yang rendah. Nah, muatan listrik yang negatif sebaliknya Bi, yaitu dari beda potensial yang rendah ke beda potensial yang tinggi. Gimana Tara, sudah paham? Alhamdulillah Abi, Tara sudah paham. Kita lanjut ya, masih semangat kan? Masih dong, Bi. Oke, sekarang kita masuk ke materi kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tiap satuan waktu. Nah, berarti secara matematisnya kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Dengan I adalah kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere. Kemudian Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah selang waktu dengan satuan detik. Kemudian ada beda potensial listrik. Beda potensial listrik adalah besarnya energi muatan listrik tiap satuan muatan listrik. Nah, dapat dirumuskan dengan V sama dengan W per Q. Nah, beda potensial itu sendiri memiliki satuan volt. Kemudian energi muatan listrik yang dilambangkan dengan W memiliki satuan joule. Dan Q sama seperti pada kuat arus listrik, yaitu coulomb. Kemudian ada hambatan listrik. Hambatan listrik ini kita dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Ada yang bisa menjelaskan kedua faktor tersebut? Saya Bi. Faktor pertama adalah jenis benda yang digunakan Bi. Nah, ini dipengaruhi oleh panjangnya, luas permukaannya, dan hambatan jenisnya Bi. Faktor ini memiliki rumus yaitu R sama dengan rho dikali L per A. Nah, pada rho ini sudah ada ketentuan nilainya ya teman-teman. Jadi, tinggal lihat di tabel seperti yang ada di papan tulis. Faktor yang kedua adalah suhu. Nah, semakin tinggi suhunya, semakin besar pula hambatannya. Kemudian, rumus dari faktor ini adalah R sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, alfa adalah koefisien suhu Bi. Tepat sekali Jahwa. Nah, tiga hal tersebut adalah hal yang wajib ada dalam sebuah rangkaian listrik. Coba Ananda sekalian ulangi tiga hal tersebut. Pertama, kuat arus listrik. Kedua, beda potensial listrik. Dan ketiga, hambatan listrik. Alhamdulillah, semuanya sudah pada paham. Nah, dari ketiga materi tersebut, ada yang bisa membuat satu kesimpulan yang menghubungkan antara ketiganya? Saya Abi. Ketiga materi di atas saling berkaitan. Nah, kaitannya itu diungkapkan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama George Simonov pada tahun 1927. Nah, ia mengatakan bahwa beda potensial listrik sebanding dengan kuat arus listrik. Dan secara matematis dapat dirumuskan dengan
V sama dengan I kali R. Nah, benar. Ini adalah materi kita terakhir pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang hukum Ohm? Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, materi fisika yang tadi kok susah banget ya? Apalagi pas hukum OHM-nya. Yusuf, ajarin boleh? Hanan bener-bener nggak ngerti. Aman Han, tentang hukum Ohm maksudnya kan? Yusuf ada lihat video di YouTube yang mungkin bisa membantu Hanan untuk memahami hukum Ohm. Coba deh nanti Hanan buka channel YouTube-nya Laki Lukmanul Hakim. Di situ ada video tentang bendungan Sewampu yang ada di Sumatera Utara. Nah, dari video bendungan itu, coba deh kita analisis. Di bendungan tersebut ada air yang mengalir, yang disebut aliran air. Air dapat mengalir karena adanya perbedaan tinggi permukaan, bukan? Semakin besar beda ketinggiannya, maka semakin besar pula arus airnya. Nah, layaknya arus air tersebut, arus listrik pun dapat bergerak jika adanya beda potensial, yaitu beda potensial yang tinggi dan yang rendah. Nah, beda potensial itu disebut sebagai tegangan. Jika semakin besar beda potensialnya atau tegangannya, maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beda potensial atau tegangan yang dilambangkan dengan V berbanding lurus dengan arus listrik yang dilambangkan dengan I. Sehingga dapat dituliskan V sebanding I. Kemudian coba deh kita analisis lagi. Bendungan tersebut jika dilihat dapat menghambat jalannya arus air kan? Semakin besar bendungannya, maka semakin kecillah arus air yang dapat mengalir. Nah, konsep itu sama dengan listrik dinamis. Di listrik dinamis juga ada loh yang menghambat jalannya aliran listrik. Namanya resistor atau bisa juga lampu. Semakin besar hambatannya, maka akan semakin kecil arus listrik yang dapat mengalir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus listrik yang dilambangkan dengan I berbanding terbalik dengan hambatan atau yang dilambangkan dengan R. Sehingga dapat dituliskan I sebanding 1 per R. Nah, dari kedua pernyataan tersebut yang menyatakan V sebanding I dan I sebanding 1 per R, maka jika digabungkan akan didapat rumus V sama dengan I dikali R. Oh, jadi gitu ya, Sup. Makasih ya, Sup, udah mau ngajarin Hanan. Sama-sama Han, ilmu itu kalau dibagi-bagi jadi lebih bermanfaat loh. Yusuf, jawaban tugas fisikamu nomor 2 berapa ya, Suf? Kami udah dapat jawabannya. Jawabannya beda ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Hanan, sekalian bahas ini biar tambah paham. Oke, Sup. Nah, yang pertama, kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada rangkaian listrik, terdapat sumber tegangan sebesar 110 volt. Kemudian, memiliki hambatan sebesar 12 ohm pada saat suhu 25 derajat Celcius. Beberapa saat kemudian, suhu naik menjadi 65 derajat Celcius. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Di soal diketahui bahwa sumber tegangannya itu sebesar 110 volt. Sumber tegangan disimbolkan dengan V, sehingga V sama dengan 110 volt. Kemudian juga diketahui memiliki hambatan sebesar 12 ohm pada saat suhu 25 derajat Celcius. Nah, hambatannya ini merupakan hambatan awal karena suhunya itu nantinya akan naik menjadi 65 derajat Celcius, sehingga R0 sama dengan 12 ohm. Kemudian di sini diketahui bahwa suhunya akan mengalami kenaikan menjadi 65 derajat Celcius. Kenaikannya itu mulai dari 25 derajat Celcius menuju 65 derajat Celcius. Sehingga perubahan suhunya itu
65 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Pada soal diminta berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kuat arus listrik dilambangkan dengan I, sehingga yang diminta adalah besar I-nya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan rumus hukum Ohm. Rumus hukumnya adalah V sama dengan I dikali R. Sehingga untuk mencari I-nya, dapat kita ubah rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Nah, hambatan yang kita butuhkan adalah hambatan akhirnya atau R1-nya. Untuk mencari R1-nya, kita gunakan rumus hambatan yang dipengaruhi oleh suhu, yaitu R1 sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. R0 diketahui sebesar 12 ohm. Alfanya 0,001. Delta T-nya 40 derajat Celcius. Sehingga 12 dikali 1 ditambah 0,001 dikali 40. Sehingga R-nya didapat 12 ditambah 0,48. Dan hasil dari hambatan akhirnya adalah 12,48 ohm. Sekarang kita substitusikan ke rumus hukum Ohm. I sama dengan V per R. V-nya diketahui dalam soal adalah 110 volt. R akhirnya setelah kita cari tadi hasilnya adalah 12,48 ohm. Sehingga I sama dengan 110 per 12,48. Sehingga didapatkan hasil menjadi 8,814 ampere. Sehingga kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah sebesar 8,814 ampere. Nah, jadi seperti ini penyelesaiannya. Gimana? Ada yang salah? Yah, pantes salah. Sandra pikir suhu tidak berpengaruh pada hambatan listrik. Berpengaruh, San. Rumusnya itu sama seperti yang dijelasin Jahwa ketika di kelas. Alhamdulillah, berarti Wawa bener. Alhamdulillah. Makasih ya Sup, udah mau ngajarin Hanan. Sama-sama. Teman-teman, yuk kembali ke kelas. Jam istirahat udah mau habis nih. Ayo.